Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar akan firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-41. Kita membaca ayat demi ayat, kita menemukan kata yang diulang-ulang. Apa yang saya maksud? Yaitu kalimat janganlah takut. Kata jangan takut ini muncul beberapa kali di dalam pasal 41 ini. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa dalam ilmu teologi kata yang diulang-ulang itu artinya sebuah message penting yang harus kita perhatikan. Kata jangan takut diulang-ulang menunjukkan memang pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam ketakutan. Mereka memang tidak punya daya sama sekali. Mereka memandang bahwa masa depannya adalah sesuatu yang gelap dan suram. Dan kalaupun ingin mengalami sebuah perubahan, pemulihan, seolah-olah semuanya rasanya mustahil. Itu sebabnya mereka takut. Dalam situasi itu firman Tuhan datang kepada mereka dan Nabi Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut, jangan bimbang. Di dalam ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini sangat indah, bahkan dinyanyikan di jemaat modern. Saya rasa banyak di antara Anda yang kenal lagu rohani yang mengutip ayat ini. Namun kalau kita membayangkan apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda, memang tidak sesimpel, sesederhana itu. Karena mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel dan semuanya seolah-olah habis dan lenyap. Lalu bagaimana mereka bisa mengalami pemulihan dalam situasi yang seperti ini? Situasi serba tidak berdaya. Jadi wajar kalau mereka takut. Namun justru Tuhan menyatakan kepada mereka, jangan kamu takut. Ayat yang ke-14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Kali ini Tuhan berterus terang kepada mereka. Dan itulah alasan kenapa mereka takut. Sebab mereka memang secara kekuatan, mereka ini seperti cacing. Mereka ini seperti ulat. Cacing, ulat adalah binatang yang lemah. Binatang yang tidak berdaya. Hanya sekali injak selesai sudah. Apalagi kalau menghadapi predator lain. Jangankan predator yang kuat, yang besar. Menghadapi burung saja belum tentu mereka bisa menang. Karena mereka hanya cacing, karena mereka hanya ulat. Jadi santapan empuk mereka. Itulah keadaan Israel pada waktu itu. Namun kalau Anda bandingkan di dalam ayat yang ke-15, coba Anda baca. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiring yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Jadi ayat 14 dan ayat 15 ini seolah-olah kontradiktif. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bangsa Israel itu seperti cacing dan seperti ulat, lemah, tidak berdaya. Namun di dalam ayat yang ke-15 dikatakan akan menjadi papan pengirik yang tajam, baru, kuat, gunung-gunung pun akan dihancurkan, bukit-bukit pun akan dibuat seperti sekam. Lalu kenapa tiba-tiba bisa berubah dan berbeda seperti itu? Karena Tuhan sendirilah yang mengubahnya. Dalam ayat yang ke-15 Tuhan berkata, aku membuat engkau menjadi papan pengirik. Jadi Tuhanlah yang melakukan perubahan. Tuhanlah yang turut campur tangan. Maka dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang tidak berdaya, kini bisa buat apa-apa. Dari yang diremehkan, kini disegani. Itulah yang terjadi pada bangsa Yehuda. Karena Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Ibu, bapak, saudara, kadang-kala dalam menghadapi hidup, kadang-kala kita takut. Apalagi ketika kita mengukur kekuatan kita yang kecil dan tidak seberapa. Di depan kita tantangan begitu besar, seolah-olah kita tidak berdaya. Namun ingatlah, masih ada harapan buat kita orang percaya.
percaya, yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun. Kekuatan kita memang terbatas, kita memang tak lebih daripada cacing ataupun ulat yang tidak berdaya. Namun sesungguhnya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, maka Dia bisa mengubah yang tidak berdaya menjadi kuat luar biasa. Apakah kita mau janji Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita? Kalau kita mau, andalkan Tuhan lebih dari apapun. Jangan andalkan kekuatan kita yang terbatas, tapi andalkan kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu. Tuhan berkati.